Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi keempat, yaitu prosedur dan instruksi kerja untuk pembuatan lengkung debit atau sering disebut dengan rating curve. Apa itu rating curve? Intinya rating curve itu adalah hubungan antara debit terhadap fungsi tinggi muka air. Jadi hubungan antara H dengan H. Oke, kita mulai. Nah, ini ya, lengkung debit adalah kurva hubungan antara tinggi muka air terhadap debit sungai atau debit sungai terhadap fungsi tinggi muka air pada suatu sungai atau saluran terbuka pada suatu penampang melintang tertentu. Pengukuran debit kemarin kita sudah mempelajari baik di hidrometri maupun di materi sebelumnya. Kemudian ini adalah tabel debit, tabel yang menyajikan data tinggi muka air dan debit hasil pembahasan lengkung debit dengan interval tinggi muka air 1 dan 10 cm. Bagaimana cara membuat lengkung debit dan bagaimana nanti kita membuat tabel debitnya, nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, ini adalah SNI yang terkait referensinya. Dalam referensi ini SNI-nya adalah menggunakan metode analisis grafis. Namun pada pembahasan kali ini yang akan kami jelaskan, kita tidak menggunakan analisis grafis, tapi kita menggunakan memang analisis grafis, tapi kita menggunakan bantuan software gitu ya. Jadi bukan analisis grafis yang digambar menggunakan manual dan sebagainya, tapi kita akan menghitung kemudian membuat grafisnya namun menggunakan software. Dalam hal ini kita akan dibantu dengan MS Excel untuk pembuatan grafiknya. Nah, semacam ini nanti silahkan ini bisa dibaca sendiri. Ya, ini jadi salah satunya yang nanti akan kita akan kita itu adalah ini data TMA pada saat debit sama dengan 0 atau zero flow. Biasanya ini harusnya diketahui pada kondisi lapangan gitu ya. Namun apabila di lapangan kita tidak atau belum mengetahui kondisinya, maka zero flow ini nanti bisa dihitung. Jadi nanti bagaimana cara menghitungnya nanti akan kami jelaskan. Kemudian ini persyaratannya seperti ini. Kemudian ini data tersedia minimal 10 buah data pengukuran yang mengetahui dari kondisi muka air rendah sampai muka air tinggi. Namun pada latihan soal kemarin, jadi mungkin ini datanya mungkin kurang dari 10 buah. Ya tapi tidak yang penting nanti teman-teman paham bagaimana cara membuat lengkung debitnya. Namun untuk persyaratan ini untuk ke depan ini harus dipenuhi ya. Ketika ini di minimal 10 buah berarti nanti teman-teman harus melakukan pengukuran tinggi muka airnya minimal bisa menghasilkan 10 buah data pengukuran. Meskipun ada beberapa literatur lain yang menyebutkan bahwa untuk akurasinya lebih minimal ada 30, tapi kita sesuai dengan ini aja prosedur hidrologi saja. Nah, ini adalah peralatannya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak akan menjelaskan atau tidak akan mempraktekkan cara pembuatan debit dengan menggunakan manual, artinya menggunakan milimeter blok. Namun kita akan di poin D, yaitu kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan menggunakan perangkat lunak. Namun silahkan nanti bisa dibaca bahwa ini peralatannya. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, ini menggunakan misal lengkung dan sebagainya. Nah, ini kalau ini masih menggambar secara manual ya. Poin A sampai E ini adalah masih penggambaran secara manual. Nah, di poin F ini yang menjadi dasar kita untuk menyelesaikan
ataupun untuk analisis langkung debit kita akan menggunakan ini. Rumus ini adalah rumus dasar, yaitu untuk menggunakan metode logaritmik, mana G adalah debit, AB ini adalah nilai konstanta, H0 ini adalah tinggi muka air saat debit sama dengan 0 atau zero flow. Nah, bagaimana cara mencari ini? Terus cara mencari H0 juga nanti akan kita jelaskan. Dan kemudian di materi kali ini mungkin saya akan lebih membahas ke lebih ke praktikumnya saja ya. Artinya saya akan lebih ke perhitungan bagaimana cara membuat langkung debitnya. Untuk paparan ini mungkin silahkan dibaca sendiri, karena kalau kami jelaskan satu-satu kemudian kami harus menjelaskan yang untuk pembuatan langkung debitnya nanti akan sangat menyita waktu. Namun nanti apabila ada pertanyaan silahkan untuk dapat ditanyakan. Baik, kita lanjut lagi. Dalam menyelesaikan persamaan langkung debit ini sebetulnya banyak bisa menggunakan berbagai cara ya, tapi rumus dasarnya adalah kita menggunakan metode logaritmik ini yang pertama. Kemudian yang akan kita jelaskan nanti ada ini menggunakan regresi kuadrat. Jadi nanti kita akan menghitung bagaimana perhitungan logaritmik, dan kedua kita akan begitu bagaimana cara untuk membuat regresi kuadrat. Nah, ini untuk syarat-syarat perpanjangan langkung debit ini dilakukan untuk apabila kita sudah melakukan data pengukuran debit yang telah kita lakukan itu telah mencapai minimum 70% dari muka air tertingginya. Perpanjangan langkung ini maksudnya adalah bahwa apabila kita sudah memiliki data pengukuran misalkan di lapangan 0 sampai 3 meter, maka perpanjangan langkung ini dilakukan dengan 3 meter ke atas. Artinya kita membuat perpanjangan langkung debit dari data yang sudah ada gitu. Dan ini persyaratan-persyaratannya silahkan nanti dibaca sendiri. Nah, ini adalah sama, ini masih pembuatan secara manual. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah untuk koreksi debitnya. Untuk cara mengkoreksinya adalah semacam ini. Nanti dicari nilai GC adalah debit dari pembacaan langkung, kemudian VM debit dari hasil pengukuran. Jadi ketika nanti sudah jadi langkung debitnya, maka akan kita koreksi dengan sekian. Misalkan debit pada H1 meter, nanti dari hasil pembacaan langkung berapa, kemudian dari hasil pengukuran berapa, nanti dikoreksi menggunakan ini. Apabila lebih besar dari 10%, maka tidak perlu dikoreksi tinggi muka airnya. Apabila memerlukan koreksi tinggi muka air, maka ini adalah rumusnya seperti ini. Ini besarnya koreksi tinggi muka airnya adalah HC min HM. HC ini adalah tinggi muka air yang ditentukan langkung debit, sedangkan HM adalah tinggi muka air pada saat pengukuran debit. Jadi nanti HC kurang HM nanti adalah ketemu hasil koreksi tinggi muka airnya. Namun pada kesempatan ini mungkin kita lebih fokus ke ini dulu ya, untuk gimana caranya membuat langkung debitnya, ada gitu aja sementara. Karena memang jadi teman-teman nanti setelah melakukan pengukuran debit sehingga bisa menghasilkan nilai debitnya berapa, nanti akan dilanjut dengan membuat langkung debitnya. Sebetulnya kalau menurut saya untuk faktor koreksi dan sebagainya itu sebetulnya itu nanti ada di koordinator pelaksana. Jadi ada satu tim lagi yang memang harus untuk mengkoreksi atau memvalidasi hasilnya. Jadi saya katakan bahwa
kami sampaikan di sini, kita lebih fokus ke bagaimana cara membuat lengkung debitnya dulu. Tuh ya. Ini tanggung jawab, silahkan. Nah ini kan ya, kita akan lebih fokus ke poin B dulu, membuat lengkung debit dulu. Lakukan pengecekan data pengukuran ini kan sebetulnya ini memang harus dilakukan ketika kita sudah di lapangan gitu. Namun ketika kita belum bisa praktikum, sementara mungkin kita fokus di poin B dulu. Nanti untuk memperpanjang lengkung debit dan tabel debit nanti bisa dikerjakan. Nah, ini kondisi khusus sama, silahkan terus bisa dibaca sendiri. Nah, oke. Baik. Ini kami mohon perhatiannya karena ini nanti ada beberapa istilahnya persamaan matematis gitu ya. Jadi memerlukan perhatian. Ini kita sudah masuk di perhitungan rating core, jadi silahkan bisa diperhatikan dengan baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kita menggunakan metode logaritmik atau biasa disebut dengan regresi linear. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa kita akan menghitung rating curve ini dengan dua cara, yaitu menggunakan regresi linear atau logaritmik ini. Yang kedua kita menggunakan regresi kuadrat. Regresi linear ini dengan persamaan yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kita menggunakan V, kemudian ada konstanta AB dikalikan H min H0. Kita nanti akan mencari nilai A, nilai B, dan nilai H0 nya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini masih di metode logaritmik atau regresi linear. Jadi ini adalah penurunan dari persamaan-persamaan tersebut. Yang pertama kita dari rumus dasar ini dulu. Ini adalah K kali H min H0 pangkat N. K dan N ini, ya sekali lagi diperhatikan, K dan nilai N ini sama dengan ini, sama dengan A dan B, sama. Cuma ini simbolnya saja yang diganti dari AB ini menjadi K dan N. Untuk mencari nilai K dan mencari nilai N, maka kita akan menyelesaikan dibantu dengan persamaan matematis. Untuk menyelesaikan persamaan matematisnya, kita akan membuat ini menjadi logaritmik. Ini diturunkan menjadi ini ya. Jadi log I sama dengan log K plus N. Ini kan karena log kan, jadi pangkatnya ini diturunkan. N kali log H min H0. Jadi rumus ini, sekali lagi rumus ini merupakan penurunan ini ya. Namun ini adalah dibuat dalam persamaan logaritmik. Oke. Harga konstanta K dan N dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dari rumus log ini diturunkan lagi menjadi rumus ini. Sigma Y dikurangi M dikali log K dikurangi N dikali sigma X sama dengan 0. Di mana M ini adalah ketersediaan data. Jadi data yang kita punya berapa, ini adalah M-nya itu adalah ini. Jadi penurunan dari ini akan kita jabarkan di sini ya. Persamaan pertama sigma Y dari Y dikurangi M kali log K dikurangi N dikali sigma X sama dengan 0. Ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, sigma XY dikurangi sigma X dikali log K dikurangi N kali sigma X kuadrat sama dengan 0. Sigma Y adalah jumlah harga log V ya. Sigma X adalah jumlah harga log H min H0. Sigma X kuadrat jumlah harga kuadrat dari X. Sigma XY jumlah harga X dikalikan Y. M, tadi yang sudah saya sampaikan, M adalah jumlah data. Nah ini ada yang namanya H0 nih. H0 tadi kan tinggi muka air pada saat pada saat zero flow kan. H0 ini kita tidak mengetahui berapa sih nilai H0 nya karena kita belum ke lapangan dan kita juga belum mengetahui nilai H0 nya berapa. H0 bisa dihitung menggunakan persamaan ini.
Jadi metode untuk perhitungan H0 ini bermacam-macam ya, ada bisa menggunakan metode grafis, tapi ini kita menggunakan menggunakan aritmatik. Baik, maaf, kita lanjutkan kembali. Jadi metode perhitungan untuk mengetahui nilai H0 ini bermacam-macam. Jadi ada grafis, bisa menggunakan aritmatik, bisa banyaklah caranya. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan rumus aritmatik untuk mencari nilai H0. Rumusnya adalah ini, H1, H3, dan H2 kuadrat. Ini pokoknya yang seperti ini. Apa itu H1, H3, dan kemudian H2? H1 dan H3 ini adalah ini adalah nilai H yang diketahui gitu ya. Artinya nanti kita menentukan batas tinggi, batas rendah gitu ya. Atau batas rendah, batas tinggi. Kemudian H2 ini adalah digunakan untuk diantaranya. Memang ini kalau kita jelaskan seperti semacam ini mungkin ini masih belum paham ya, tapi nanti kita akan menjelaskan di perhitungannya. Jadi intinya H1 dan H3 ini adalah diketahui. Ini adalah dari hasil pengukuran ataupun dari hasil analisis. Kemudian H2 ini nanti akan kita cari menggunakan interpolasi. Sehingga setelah ketemu H1, H3, dan H2, maka kita bisa menghitung H0. Kemudian untuk bagaimana cara untuk menginterpolasi H2 ini Pak, maka kita harus mengetahui sisi yang satunya. Sisi satunya seandainya ini adalah nilai X-nya. Untuk interpolasi maksudnya, berarti nilai Y-nya adalah yang ini. V2 sama dengan V1 kali V3 pangkat 0,5. Ini adalah sama persis ya cara menginterpolasinya ya. Cara interpolasi untuk mencari nilai H2 ini sama persis dengan cara interpolasi yang sudah kami jelaskan di materi hidrograf kemarin. Pada materi hidrograf kemarin kan teman-teman sudah tahu kan bagaimana cara menggunakan nilai forecast di Excel, itu bagaimana cara menginterpolasi menginterpolasi data gitu, sehingga bisa mendapatkan nilai apa yang tidak diketahui. Sekali lagi saya tekankan bahwa interpolasi itu sangat penting. Itu akan Anda gunakan di perhitungan statistik, di perhitungan apapun lah itu. Itu sangat penting, makanya kemarin kami ajarkan bagaimana cara menginterpolasi data, karena itu sangat aplikatif, itu sangat sering digunakan terutama dalam bidang statistik. Oke, itu. Halo, ini bagaimana cara mencari sigma Y, sigma X, sigma X kuadrat, sigma Y dan sebagainya ini Pak. Ini memang kelihatannya rumit gitu ya, tapi nanti ini kok maksudnya kalau teman-teman sudah tahu caranya, oh ternyata seperti itu gitu, maksudnya nggak terlalu serumit yang ketika kita melihat sigma Y ini apa gitu. Tapi nantinya setelah ketemu nilai-nilai ini ya kan, maka nilai-nilai ini sigma Y, sigma X kuadrat dan sebagainya kita masukkan kembali kemana? Ke rumus ini, kedua rumus ini. Jadi intinya kita ingin membuat persamaan matematis yang sederhana, dan nanti dari persamaan matematis tersebut kita mencari nilai log K dan nilai N-nya ini gitu. Oke, itu terus kita lanjut lagi. Nah, ini adalah yang di praktikum hidrometri kemarin ya, untuk praktikum bagaimana cara pengukuran debit. Kita kemarin sudah menghitung debit di tampang tengah dan debit menggunakan tampang rata. Nilai H ini nilai H ini ya. Nilai H ini diperhatikan ya, nilai H ini adalah apa? Nilai H ini adalah ini. Ya. Nilai H ini adalah sama dengan kedalamannya. Jadi kedalaman 0,4 ini
debit tambang tengahnya adalah 0,071 misalkan. Kemudian H 0,5, jadi H sama dengan D, H sama dengan 0,5, debitnya sekian dan sekian gitu ya, terus gitu ya pokoknya H ini adalah D ini. Kemudian debit ukur, maksudnya debit yang sudah hasil pengukuran adalah debit tambang tengah dan debit tambang rata. Pada materi ini saya menggunakan debit untuk ini tambang tengah, nanti silahkan ini ya, saya menggunakan debit tambang tengah. Nah nanti untuk tambang rata nanti silahkan teman-teman bisa mempraktikkan untuk membuat lengkung debitnya. Oke. Jadi intinya kita menggunakan kemarin ya tugas dari hidrometri kemarin yang teman-teman sudah membuat. Jadi sekali lagi bukan yang dibuat teman-teman nanti bukan ini ya, tapi yang dibuat teman-teman lengkung grafiknya adalah tugasnya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi sesuai yang kemarin dibuat debitnya berapa lah itu nanti yang dibuat lengkung debitnya. Nah berhubung ini kemarin yang saya buat adalah ini, maka saya akan membuat ini. Namun untuk yang tambang tengah saja lah, nanti untuk tambang rata nanti teman-teman bisa mempraktekkan sendiri. Caranya bagaimana? Nah, kita membuat tabel seperti ini. Kita membuat tabel ini ya. Kedalaman air. Kemudian tadi ya debit tambang tengah 0,4, 0,5, 0,78. Sekali lagi sudah saya sampaikan bahwa D sama dengan H. Nah ini ya D nya kan. Jadi ini kita copy kan. Copy lah, terus kita paste di sini. Jadi kita membuat tabel-tabel ini. Debit ini 0,4, H 0,4 nilainya 0,71, 1,2, 0,639. Ini adalah yang sudah kita lakukan perhitungan kemarin. Nah kemudian kita membuat ini ya tabel-tabel ini ada H-H0, kemudian log H-H0, ada log H, kemudian ada ini P kali H ya. P kali V itu apa? Ini sudah saya jelaskan. Kolom 6, ini kan kolom 6 sama dengan kolom 4 dikali kolom 5. Berarti apa? Berarti kolom 4 ini adalah P ini ya. P ini adalah kolom 4. Kemudian H ini adalah di kolom 5. Log H ini artinya. Sigma X, sigma Y. Artinya sigma X ini artinya apa? Artinya nanti total dari ini. Total dari sekian ini. Ini adalah namanya sigma X, kemudian total dari sekian ini namanya sigma Y, total dari sekian ini namanya sigma X kali Y, total dari sekian ini adalah sigma X kuadrat. Oke. Berarti ini adalah kolom ini adalah H-H0. Kolom ini adalah log H-H0. Berarti apa? Ini 0,312 ini dilogaritmikan ya. Logaritmik dari 0,312 adalah 0,506. Kemudian yang ini ada apa? Ini ada log H, log debit. Log H berarti apa log-nya? Berarti log dari ini. Log 0,071 sama dengan min 1,14647. Kemudian yang di sini adalah sudah saya jelaskan bahwa kolom 6 adalah kolom 4 dikalikan kolom 5, berarti kolom 4 kalikan kolom 5 ya. Ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini kali ini hasilnya ini terus gitu ya. Nanti dijumlah menjadi sigma X Y. Kemudian ini adalah sigma X kuadrat P pangkat 2. P kan tadi kan ini ya, P kan kolom 4 ya. Ini kan sigma X kuadrat kan. Nah X nya kan ini kan berarti ini kan X kan. Berarti kan ini kan X. Ini dikuadratkan sigma X kuadrat. Artinya kolom 4 dikuadratkan, ini kolom 4 dikuadratkan berarti ini kuadrat 0,25, ini kuadrat 0,14 gitu. Terus dikuadratkan gitu. Nah kemudian setelah itu apa? Kita menjumlah untuk mencari sigmanya ya. Oke. Maaf. Sebelum kita mencari ini kan H0 kan tadi kan kita belum menghitung H0 nilainya.
Karena yang masih diketahui adalah apa? Hanya kan. Pak ini kan H-H0 Pak, sedangkan kita belum menghitung H0-nya berapa. Oh ya oke, kita hitung dulu H0-nya gitu. Nah, H0 tadi rumusnya adalah ini ya. H1 dikali H3 kurangi H2 kuadrat dibagi H1 plus H3 min 2H2. Ini adalah rumus untuk mencari H0. Oke. Nah, tadi sudah mengatakan bahwa H1 dan H3 ini sudah diketahui. Diketahui dari mana? Dari sini. Oke. Yang belum diketahui adalah apa? H2-nya yang belum kita ketahui. H2 adalah nilai apa? Nilai antara gitu. H2 itu nilai di antara H1 dan H3. Kemudian V2 inilah V1 kali V3 pangkat 0,5. Kita lihat tabel ini, tabel kotak ini yang ada ini. H1 dan H3 kita ambil dari sini. Oke. Di sini saya mengambil H1 sama dengan 0,78. Saya mengambil H1-nya adalah ini. Pak, misalkan H1 diambil 0,5 Pak, boleh silahkan, tidak masalah. H1 mau diambil 0,4 silahkan. Yang penting ketika Anda mengambil ini H1 sama dengan 0,78, Q1-nya Anda jangan salah, sehingga apabila ini H1-nya 0,78 maka Q-nya adalah ini 0,397. Artinya jangan Anda mengambil H1-nya 0,78 nih, kemudian Anda mengambil Q1-nya 0,671, nah itu kan salah. Jadi ketika Anda mengambil ini, misalkan saya mengambil 0,78 untuk H1-nya, berarti nilai V1-nya adalah berapa? Ini 0,397. Nah, kemudian kita mencari mengasumsikan nilai H3. Oke, karena kan tadi kita sudah ini untuk nilai rendahnya mungkin ya, maksudnya untuk nilai kecilnya 0,78. Nah, untuk H3 saya pilih untuk nilai besarnya. Nilai besarnya saya memilih nilai H1,2. Oke, 1,2 Q3-nya berarti berapa? 1,2 Q3-nya adalah 0,639. Oke. Nah, kemudian kita tulis ini ya, 0,78 sama 1,2. Q1-nya 0,397 sama 0,639. Oke, mohon diperhatikan ya. Sekali lagi saya sampaikan, nilai H1 dan H3 adalah saya ambil dari sini. Nilai Q1 dan Q3 ini adalah nilai Q-nya, nilai Q dari H1 dan nilai Q dari H3. Nilai H1 saya mengambil nilai kecilnya yaitu nilai 0,78. Nilai H3 saya mengambil nilai besarnya yaitu 1,2. Oke, sampai segitu ya. Sudah kita tulis ini. Nah, kemudian ya, hal yang pertama kita cari adalah apa? Kita cari dulu nilai V2-nya ini. V2 dicari dengan apa, Le? V1 dikali V3 pangkat 0,5. Ya. Jadi ini sebelumnya nilai V2-nya ini adalah kosong karena nilai V2-nya adalah dicari. Untuk mencari nilai V2 maka kita memerlukan nilai V1 dan nilai V3. V1-nya berapa? Oh, V1-nya 0,397. Kemudian V3-nya berapa? V3-nya adalah 0,639. V1 dikali V3 dipangkat 0,5 menghasilkan nilai 0,504. Nah, setelah kita mengetahui ini dan kita mengetahui V2 nilai sekian, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa menghitung nilai H2 dengan cara apa? Dengan cara interpolasi. Interpolasinya seperti apa? Persis seperti yang kami ajarkan di materi hidrograf kemarin. Ketika Anda menggunakan rumus forecast ya. Ketika Anda menganggap nilai ini nilai H2-nya ini adalah X, berarti nilai ini adalah nilai Y-nya. Nanti silahkan nanti bisa diinterpolasi. Itu nanti mungkin akan kita praktekkan setelah penjelasan ini ya. Jadi ini menggunakan interpolasi sehingga ketemu nilai H2. Nah, setelah H1, H3 dan H2 ini ketemu, langkah berikutnya apa? Kita menghitung H0. Nah, menghitung H0 gampang kok, tinggal rumus ini dimasukkan aja kan. H1 kali H3 kurangi H2 kuadrat dan sebagainya bla bla bla
Sehingga ketemu apa? Ketemu 0,088212 ini. Nah, ini adalah nilai apa? Ini nilai H0. Sehingga pada tabel 3 ini H dikurangi H0. Berarti apa? 0,4 dikurangi 0,0882 ketemu sekian. 0,5 dikurangi 0,088 ketemu sekian. 0,78 dikurangi H0 ketemu sekian, dan seterusnya gitu. Setelah nilai ini ketemu, maka kita melakukan logaritma terhadap nilai ini kan. Nah, ini sudah dilogaritmikan, dan ini sudah saya jelaskan, ini log V, log dikali log dari V ini. Nah, per masing-masing ini kita jumlahkan sehingga kita mendapatkan ini ya, nilai sigma X, nilai sigma Y, nilai sigma XY, dan nilai sigma X kuadrat. Ya, nilai sigma X adalah nilai kumulatif dari log H-H0. Nilai sigma Y adalah nilai kumulatif dari nilai log V. Nilai sigma XY merupakan nilai perkalian ini ya, P kali V tadi ya. Kemudian sigma X kuadrat ini adalah merupakan pengkuadratan dari kolom 4 ini, pengkuadratan dari log H-H0. Nah, ini sudah kita dapatkan nih, sigma X sama dengan min 2,19242, sigma Y sama dengan min 4,832, sigma XY sama dengan 1,73, sigma X kuadrat sama dengan 0,9154. Oke, sampai sini semoga teman-teman mungkin masih bisa mengikuti. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini adalah untuk persamaan yang tadi ya, log I sama dengan log K plus N log kali H min H0 kan tadi kan. Dari persamaan ini diturunkan menjadi dua persamaan kan, sigma XYY min M log K dan sebagainya ini. Kemudian persamaan kedua adalah sigma XY dan sebagainya bla 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 sama dengan 0. Nah, ini tadi sigma XY. Oh ya, maaf saya tadi belum ini. Jadi ini kan tadi kan di sini ada nilai M ya. Nilai M ini ya. Nilai M ini adalah 9. Ini adalah apa? Ini adalah nilai ketersediaan data. 9 itu dari mana Pak? Dari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi data yang kita ketahui antara D dan V-nya ini adalah 9 data. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data ini sehingga apa? Sehingga M-nya di sini adalah 9. Gitu ya. Jadi M tadi adalah jumlah ketersediaan data. Pak, lalu bagaimana Pak? Ini kan ada 0 dan 0 Pak. Maksudnya kedalaman 0 dengan debit 0. Itu tidak usah dihitung. Jadi yang dihitung adalah nilai yang di atas 0 gitu ya. Jadi nilai yang misalkan nilai 0-nya kita nggak usah hitung. Jadi yang dihitung adalah nilai yang di atas 0. Ini totalnya adalah 9 data. Oke, kita tulis nih sigma XYY sama dengan min 4,8325 ya, seperti ini tadi ya. Sigma Y kan, sigma YY ini sama ya, sigma YY sama dengan min 4,8325. Kita tulis semua sigma X sama dengan sekian, sigma XY sama dengan sekian, sigma X kuadrat sama dengan sekian ini. Nah, oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya nilai-nilai ini tadi. Nilai-nilai ini kan sigma Y berapa, M berapa, sigma X berapa, sigma XY berapa, sigma X kuadrat berapa. Kita masukkan ke dalam persamaan ini, ke dalam kedua persamaan ini. Oke. Nah, persamaan pertama sigma YY min M log K dikurangi N kali sigma X sama dengan 0. Sigma YY berapa? Oh, sigma YY min 4,83235. Oke, ditulis min 4,83235. Oke. Dikurangi M kali log K. M-nya berapa? Oh, M-nya 9. Dikurangi 9. Lah, log K ini kan yang masih kita cari kan. Jadi intinya kita tuh mau mencari log K dan N.
log K dan N ini belum diketahui. Nah ini kan min M kali log K kan, berarti min 9 dikali log K dikurangi N dikali sigma X. Oke. Sigma X berapa sih? Oh, sigma X itu ternyata min 2,19242. Nah, hati-hati dengan tandanya ya. Ini kan tadi kan dikurangi kan. Sedangkan sigma X sendiri dia nilainya adalah min 2. Jadi dibuat seperti ini, dikurangi dalam kurung min 2,19242 dikali N. Hati-hati dengan tandanya ini ya. Hati-hati dengan tandanya ini. Sama dengan 0, oke. Nah, kemudian diturunkan lagi min 4,8 bla 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 dikurangi 9 log K. Nah, ini kan karena min sama min kan akhirnya menjadi apa? Plus kan? Min sama min kemudian ini kan menjadi plus tambah 2,19242 kali N sama dengan 0. Nah, kemudian apa? Kemudian ini untuk lebih memudahkan, ini sekali lagi untuk lebih memudahkan, log K ini saya asumsikan bahwa log K sama dengan X. Oke, ini untuk memudahkan saja ya, jadi biar kalimat matematisnya nggak terlalu rumit. Log K saya asumsikan dia sebagai X, jadi X sama dengan log K ya. Log K sama dengan X. Kemudian N ini saya asumsikan sebagai Y. Oke. Dan nilai 0 ini karena ini tidak memiliki koefisien nih. Nah, ini saya keluarkan sehingga di sini menjadi 4,8325. Baik, maaf, kita lanjut lagi. Oke, baik. Kami ulang sekali lagi ya. Bahwa nilai-nilai ini, ya kan? Nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. Jadi kita memiliki dua persamaan satu adalah yang ini, persamaan dua adalah yang ini. Kita membuat persamaan satu dulu kan. Sigma Y dikurangi M log K dan sebagainya menjadi seperti ini kan. Sigma Y adalah min 4,8325 ini kan, dikurangi 9, M-nya kan 9 kan. M log K 9 kali log K dikurangi kan. Rumusnya ini kan dikurangi N kali X dikurangi min 2,19242 kali N. Ini N-nya saya taruh belakang ya, sama ini nilainya. Nah, kemudian dengan adanya tanda min dengan min ini kan otomatis dia menjadi positif kan. Jadi perhatikan nanti tandanya ini. Nah, setelah menjadi persamaan ini, saya mengasumsikan atau untuk lebih memudahkan kalimat matematikanya, saya mengasumsikan bahwa log K ini adalah X, kemudian nilai N ini adalah Y. Nah, seandainya mungkin teman-teman, Pak, saya nggak usah lah Pak, maksudnya nggak usah dibuat X, silahkan, nggak apa-apa. Berarti ini min 9 log K ditambah 2,19 kali N gitu ya, sama saja ya. Nah, berhubung ini min 4 ini adalah nilai yang tanpa koefisien atau tanpa konstanta, maka ini saya keluarkan di sini. Sehingga min 9x plus 2,19y ini sama dengan, karena ini kan negatif kan. Negatif keluar berarti menjadi positif. Hal yang penting bagi teman-teman di sini adalah sekali lagi saya tekankan, perhatikan tanda ininya ya, tanda min, kemudian tanda ini. Ini simpel, tapi kalau nanti teman-teman salah menerjemahkan nanti bisa salah. Jadi ini yang nanti tidak bisa dilakukan oleh komputer adalah ya ini. Maksudnya untuk penerjemahan ini kan ini harus dari teman-teman sendiri. Artinya dari rumus min 4 dan sebagainya ini kemudian menjadi min 9x yang awalnya awalnya kan ini negatif Pak, kenapa ini menjadi positif ya? Karena ada ceritanya tadi kan, ini min dengan min ya jadi positif. Dan ini min 4 di sini jadi 4,8. Ini adalah matematika yang sederhana lah, maksudnya matematika yang dulu gitu ya. Namun ini meskipun mungkin menurut teman-teman ini mudah, tapi sekali lagi bahwa ini adalah perlu ketelitian. Soalnya kalau persamaannya ini sudah salah nanti
akan repot ke belakangnya gitu. Jadi dari persamaan 1 menghasilkan min 9x plus 2,19242y sama dengan 4,8335. Oke, tentu persamaan 1 ini sudah ketemunya ya. Nah ini juga sama persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua pasti sigma x dikurangi sigma x kali log k. Sigma x berapa? Sigma x 1,73. 1,73 dikurangi 1,73 dikurangi min 2,192. Ini kan min e kan ini kan sigma e kan min 2 kan. Tapi karena ini rumusnya min, jadi ini ya tetap negatif rumusnya. Di sini ya tetap negatif. Nah, sedangkan sigma x ini nilainya adalah min, maka ditulis min 2 ini 2,19 sebagainya ini dikali log k dikurangi 0,91540n sama persis, jadi tinggal memasukkannya. N dikali sigma x kuadrat adalah 0,91540. 1,73 ini ditambah min sama min kan ditambah 2,192 dan sebagainya kali log k dikurangi 0,915 dan sebagainya. Kemudian dari nilai tersebut ini log k saya asumsikan x, n asumsikan y, akan menjadi seperti ini. Nah kalau yang tadi ini min 4 ini menjadi 4. Kalau yang ini kan sama kan 1,73. Ini saya keluarkan karena ini kan sama dengan 0 kan. Non konstanta saya keluarkan menjadi min 1,73638. Oke, sekali lagi. Ini persamaannya mungkin bagi teman-teman ini mungkin mudah, tapi sekali lagi hati-hati di tanda-tanda plus min ini ya. Jadi tanda-tanda plus min ini yang nanti tidak bisa diterjemahkan oleh Excel, sehingga nanti teman-teman harus membuat persamaan ini sendiri. Persamaan ini dibuat sendiri, baru persamaan ini nanti dimasukkan ke Excel-nya. Nah, setelah kita memiliki persamaan ini, persamaan 1 adalah min 9x plus 2,19 sama dengan 4,83. Kemudian persamaan kedua adalah 2,1924x dikurangi 0,91540 ini sama dengan min 1,73 ini. Dari persamaan ini maka akan kita akan kita buat untuk ini persamaan substitusi ataupun eliminasi gitu ya. Jadi kita mencari nilai x dan nilai y-nya intinya gitu. Bagaimana cara mencari nilai x dan y itu nanti bisa menggunakan Excel. Nanti akan saya ajari bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan ini. Ini ya mungkin kalau teman-teman mungkin Pak saya bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan Excel. Ya silakan sih tidak apa-apa. Tapi kalau saya memilih untuk menyelesaikan ini dengan Excel saja karena saya tidak terlalu suka dengan matematik, jadi nanti penyelesaiannya akan saya menggunakan bantuan dari Excel. Ya, tapi sebetulnya intinya bukan itu ya. Intinya bahwa di sini kami selain mengajarkan ini, mungkin kami juga akan mengajarkan beberapa fungsi dari Excel tersebut gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika kerja, teman-teman sudah memiliki pengalaman, oh iya nih saya dari Microsoft Excel saya sudah bisa kemarin kan membuat hidrograf, sudah bisa menginterpolasi data. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan substitusi ini dengan menggunakan Excel nanti akan saya ajari juga. Jadi nanti teman-teman setelah mengerjakan semua tugas-tugas ini, jadi teman-teman memiliki pengalaman untuk mengoperasikan Excel. Jadi nggak hanya tambah kurang kali bagi, jadi teman-teman memiliki pengalaman seperti ini. Sebetulnya itu yang sebetulnya saya ingin tekankan kenapa saya menyelesaikan persamaan ini dengan menggunakan Excel ini. Baik, kita lanjutkan kembali. Oke. Jadi setelah kita memiliki dua persamaan ini, maka langkah berikutnya adalah bahwa kita akan mencari nilai x dengan nilai y ini ya. Ini persamaan linear biasa ya. Jadi menggunakan dua variabel x y ini untuk
Ya tinggal diselesaikan itu, tapi nanti saya akan menggunakan Excel untuk penyelesaiannya. Nah kemudian setelah dicari nilai substitusinya ataupun menggunakan eliminasinya, apapun itu pokoknya nanti nilai X dan Y-nya akan menjadi sekian. Nilai X atau nilai log K, nilai X sama dengan log K, ini adalah kan tadi kan log K kan saya asumsikan X kan. X sama dengan log K sama dengan berapa? min 0,17968. Nah, sedangkan ini nilai Y ini dan nilai N kan, nilai N nya ketemu 1,466509. Oke kan, sudah ketemu kan. Nah, permasalahannya adalah ini Bapak, ini kan rumusnya kan tadi kan ini V sama dengan K dikali H min H0 pangkat N. Sedangkan di sini K nya belum diketahui, karena yang diketahui apa? Yang diketahui adalah log K. Maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah bahwa kita menghitung anti-log. Jadi anti-log ini nilai ini kan? Karena ini kan nilai log K. Untuk menjadikan ini mengembalikan nilai K-nya, maka ini kita anti-log istilahnya gitu. Anti-logaritma sehingga diketahui anti-logaritmanya adalah dengan nilai 0,661177. Bagaimana cara untuk menyelesaikan substitusi ini, terus bagaimana Pak cara untuk menghitung ini Pak dari log K menjadi anti log K ini, semuanya bisa dihitung menggunakan Excel dan nanti akan saya ajari. Insya Allah akan saya ajari untuk bagaimana cara ini. Namun sementara ini kita fokus ke materi dulu, nanti akan kami ajari bagaimana cara untuk penyelesaian ini substitusinya. Nah, oke, dari hasil perhitungan ini kita sudah mendapatkan apa? Kita sudah mendapatkan log K. Kita sudah mendapatkan nilai Y atau N, nilai N ya, maaf. Nah, nilai log K kemudian kita anti-logaritma kemudian menghasilkan 0,661177. Nah, kita masukkan pada persamaan dasar logaritmik ini ya. Persamaan dasar linearnya ini V sama dengan K kali H min H0 pangkat N. Semuanya berarti sudah ketemu ya, nilai K adalah 0,66, nilai H ini sesuai dengan interval kedalamannya. H0 tadi sudah diketahui 0,088, N-nya sudah diketahui berapa? 1,466509. Sehingga kita bisa menulis persamaannya adalah menjadi sekian V sama dengan K kali H min H0 pangkat N. Dengan persamaannya adalah 0,66118 dikali H dikurangi 0,08821 pangkat 1,46651. Jadi tinggal ditulis saja. 0,66118 dikali sekian pangkat sekian gitu. Ya itu sih, ya ini mungkin bagi teman-teman sih mungkin ini cukup mudah ya, tapi sekali lagi kami mengingatkan tanda-tandanya ini ya, tanda-tandanya ini teman-teman untuk hati-hati untuk menentukannya. Artinya meskipun ini cuma persamaan, wah Pak itu kan cuma persamaan sederhana, ya oke, maksudnya meskipun ini persamaan sederhana, tapi kalau misalkan teman-teman salah menafsirkan ini tanda min plusnya ini nanti ya bisa salah untuk salah untuk persamaannya. Kemudian kita sudah mengetahui nih, persamaannya menjadi seperti ini Pak. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Kita buat langkungnya. Ini adalah nilai H yang diketahui tadi kan. Nilai H yang artinya nilai H dari hasil pengukuran. Kemudian ini adalah nilai H pada tambang tengah. Ya kan? Nah, hasil H logaritmiknya seperti ini. Jadi saya membandingkan gitu ya, antara H logaritmik dengan H tambang tengah gitu ya. Dengan memasukkan rumus yang ini tadi ya, dengan memasukkan ini rumus H sama dengan 0,6618H bla 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 dan sebagainya ini, maka didapat H logaritmik adalah sebagai berikut: 0,119, 0,18. Untuk nilai 1,2 ini adalah kalau menggunakan V logaritmik 0,77, kalau menggunakan V tambang tengah sebesar 0,639 terus gitu ya.
Jadi dihitung. Jadi hanya ini kan, ini H kan. Nah, hanya ini kan berarti kan H ini. Ini hanya ini H ini. Ini sudah menghasilkan ini sekian. Saya mencoba membuat diagram scatternya. Yang biru ini, ya. Yang biru ini adalah Ki tampang tengah. Yang titik-titik biru ini, ya. Ki tampang tengah, Ki tampang tengah. Nah, kemudian yang Ki logaritmik ini adalah yang berwarna coklat ini. Dari sini kita lihat apa? Yang warna coklat ini dia lebih linear ya, karena kan tadi persamaannya kan sudah kita tentukan. Nah, kalau yang titik-titik biru ini kan apa namanya? Ini adalah apa? Sebaran ini ya, sebaran Ki tampang tengah terhadap apa? Terhadap hanya. Nah, ini kan. Nah, jadi titik-titiknya ini ada berada di antara titik-titik Ki logaritmik, maksudnya titik-titik Ki logaritmik ini berada di antara titik-titik Ki di tampang tengah gitu. Dan dia linear ini. Nah, kemudian lengkung debitnya seperti apa? Nah, ini saya membuat grafik apa dengan nilai H dari 0,1 karena kan satuannya meter kan, berarti kalau 0,1 berarti berapa? Berarti kan 10 cm kan, 0,1 sampai di ke 2 meter gitu. Jadi setelah saya buat grafiknya akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan menjadi linear ini. Ya meskipun dia ada lengkungnya sedikit karena kan dia memiliki eksponensial, jadi pangkat n kan, jadi dia apa? Ini apa namanya? Tetap ada lengkungnya, tapi ininya dia lengkungnya lengkung bersifat yang lurus linear ini. Nah, ini gitu. Nah, jadi ini adalah rumus lengkung debitnya. Nah, kemudian ini adalah lengkung debitnya seperti ini gitu. Jadi nanti kan teman-teman tinggal membuat apa tabelnya kan, daftar tabelnya berdasarkan tadi dari nilai H 0,1 sampai nilai 2 meter misalkan, lah itu nanti nilainya berapa. Kemudian dari nilai tersebut nanti dibuat grafiknya ini gitu. Nanti akan menjadi seperti ini. Dan oh ya, perlu diingat bahwa dalam kurva ini ya, jadi sumbu X-nya adalah H ya. Sumbu X-nya adalah H. Nah, sumbu Y-nya adalah K. Jadi sumbu X adalah apa? Ketinggian atau tinggi muka airnya. Kemudian ininya yang Y-nya adalah tabel debitnya. Oke, itu yang untuk K logaritmik ya. Kemudian nah, kita masih ada satu lagi, metode regresi kuadrat. Kalau yang tadi kita menggunakan 2 variabel, kalau ini kita menggunakan 3 variabel. Metode regresi kuadrat ini saya berdasarkan di buku hidrologi rekayasa Ibu Montarsih ini. Jadi selain menggunakan regresi linear, ternyata bisa menggunakan regresi kuadrat. Oke, persamaannya sama. Jadi kita ada 3 persamaan. Kalau tadi kan kita 2 persamaan, kalau ini ada 3 persamaan ya. Persamaan 1 adalah sekian, persamaan 2 sekian, persamaan 3 sekian gitu. Nah, itu ada sigma GI, sigma HI, GI, terus sigma HI kuadrat itu apa Pak? Ya sekali lagi bahwa kita jangan melihat dari sisi ini ya. Mungkin kalau kita melihat ini mungkin wah ini apa, ini rumit sekali, tapi sebetulnya nanti kalau dicoba nanti ya kayak tadi ya, setelah dicoba kan nanti ternyata ya nggak rumit banget, ternyata ya bisa gitu istilahnya gitu kan ya. Nah, ini rumus dasarnya adalah ini, Ki A plus B kali H ditambah C kali H kuadrat. Kalau ini kita tidak menghitung H0 ya. Jadi kalau yang tadi kita menghitung H0 karena rumus dasar logaritmnya adalah H-H0, tapi kalau yang ini kita cukup menggunakan H saja. Namun kita perlu mencari variabel-variabel ini. Ada variabel K, variabel H kali K, variabel H kuadrat K, kemudian ada variabel bermacam-macam. Ini nanti akan kita cari semua. Pak, ini kok ada nilai N ini apa Pak? N tadi ya, N sama dengan M. Apa tadi? M adalah jumlah data. N ini adalah jumlah datanya. A, B, dan C ini adalah konstanta yang akan kita cari. Oke.
A, B, dan C ini adalah konstanta yang akan kita cari. Ya. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita pelajari pelan-pelan ya. Oke. Sama persis dengan yang tadi ya. Jadi saya menggunakan yang tampang tengah tadi ya. Ini kita tulis dalam kan sama persis kan. Dalam sama debitnya sama persis, oke. Sama persis. Kemudian kita membuat tabel-tabel ini ya. Nah, ada H kali V, kemudian H kuadrat kali V, H kuadrat, H pangkat 3, dan H pangkat 4. Ya, sekali lagi kita membuat tabel H dikali V, H, V, ya. H adalah kolom 1, V adalah kolom 2. H dikali V, H kuadrat kali V, H kuadrat, H pangkat 3, H pangkat 4. Ya. Total penjumlahan dari H kali V adalah sigma HI VI. HI, maafin agak susah nyebutnya ya. Sigma HG gitu aja lah ya. Nanti I-nya sulit untuk menyebutkan. Ini adalah total dari ini adalah sigma HG. Total dari ini, total dari kolom 4 adalah sigma H kuadrat G. Total dari kolom 5 ini adalah sigma H kuadrat. Total dari kolom 6 adalah sigma H3, sigma H pangkat 3. Total dari kolom 7 ini adalah sigma H pangkat 4. Ya, jadi masing-masing nih. Lalu tinggal kita hitung aja, berarti kan ini kan apa? H kali V kan 0,4 kali 0,7 sekian, 0,5 kali 0,253 sekian. H dikali V, H dikali V, H dikali V, maka ini hasilnya ini. Dan ini apa? Oh, ini H kuadrat kali V, Pak. Berarti ini H ini dikuadratkan dulu. Ya kan? H ini dikuadratkan dulu dikali ini. Terus total gitu. Nah, terus ini apa? Ini H kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. 0,4 kuadrat, 0,16 dan seterusnya gitu. H pangkat 3 berarti H ini 0,4 pangkat 3 0,064 dan seterusnya gitu. Kemudian yang ini adalah apa namanya? Sigma H pangkat 4 berarti 0,4 pangkat 4 sekian 0,256 terus gitu sekian gitu. Dari masing-masing ini ya, kita jumlahkan semua. Berarti kalau ini apa? Sigma HI kan ini kan H kan. Total dari sekian ini adalah apa? Sigma HI. Nah, total dari V adalah sigma V. Total dari H kali V sama dengan sigma HV. Ini kan sudah saya jelaskan tadi. Total dari ini adalah sigma H kuadrat V. Total dari ini adalah sigma H kuadrat, sigma H pangkat 3, sigma H pangkat 4 gitu ya. Jadi 6,52 ini adalah penjumlahan dari total ini. 327 ini dari total semua, terus sampai 5,108 inilah total dari semuanya ini. Oke. Nah, kemudian setelah ini kita catat nih. Seperti ini kan. Nah, ini kan ada sigma GI, sigma GI, sigma HI, sigma HI kuadrat G ya. Atau inilah sigma G, sigma HG, sigma H kuadrat G gitu ya. Nah, kita tulis kan. Sigma G, sigma HG, sigma H kuadrat G. Kita tulis nilai-nilainya kan. Nilai-nilainya sekian gitu kan. Nah, terus ini tadi ada apa? Oh, Pak, ini ada HI. Terus gimana ada HI kuadrat, ada HI pangkat 3, ada HI pangkat 4. Kita tulis semua di sini. HI berapa, HI kuadrat berapa. Sigmanya yang kita tulis ya. Sigma HI pangkat 4 berarti berapa? 5,108. Nah, silahkan. Kemudian ada apa tadi? Ini ya, nilai N ya. Nilai N tadi apa? Nilai N adalah sama dengan nilai M atau jumlah data. Jumlah data adalah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini sudah kita nilai-nilai sudah ini nih, sudah apa namanya? Sudah ada. Lah, nilai dari masing-masing ini kan kita masukkan ke persamaan mana? Ke persamaan ini.
Nah ini gitu ya. Atau mungkin biar agak lebih mudahnya, benar ini saya kopikan aja. Saya copy, saya taruh sini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya ini sudah saya kopikan di sini ya, untuk lebih memudahkan memudahkan ini penjelasannya. Nah persamaan ini adalah apa? Kita memiliki 3 persamaan ini kan. Persamaan 1 sigma GI sama dengan N kali A tambah B kali sigma H1 tambah sigma H1 HI kuadrat, maaf HI bukan H1 ya, HI plus HI sigma HI kuadrat. Sigma G berapa sih? Sigma GI, sigma GI sama dengan 3,2 ini yaitu 27965. Dan N berapa sih? N 9. A berapa? A kan yang kita cari kan. Ditambah berapa? Ditambah B dikali HI. HI-nya berapa? Sigma HI. Sigma HI 6,52. Ditambah sigma HI kuadrat. Sigma HI kuadratnya berapa? Ini sigma HI kuadrat sama dengan 5,465. Nah, persamaan ini kemudian kita tulis di sini ya. Nah, ini. Yang sama nomor 1 ini ya. 3,27965 sama dengan 9A ditambah 6,52B ditambah 5,450C. Baik. Oh ya, ini ada sedikit koreksi ya, maaf. Oke, mohon diperhatikan dulu ya. Pada rumus ini atau pada rumus ini ya. Sekali lagi mohon diperhatikan, pada rumus ini nomor 1 ini ya kan. Ini kan rumus dasarnya kan A plus B plus C kan. Seharusnya di sini ini adalah C dikali HI kuadrat. Ya, sama seperti di bawahnya, ini kan C dikali H1 pangkat 3 ditambah ini kan C juga sama dikalikan H1 pangkat 4. Ya, sekali lagi mohon diperhatikan rumus nomor 1 ini ya, pada bagian ini kan belum ada huruf C-nya. Ini mungkin saya tidak tahu apakah ini mungkin salah cetak atau mungkin gimana. Tapi ini harusnya ada nilai C-nya. Jadi ini ada nilai C dikali sigma HI kuadrat ya, sama persis di bawahnya. Oke. Karena kalau ini nggak ada C-nya ya otomatis gimana mau mencari persamaannya. Jadi ini ada C-nya ya di sini ya. Sekali lagi mohon diperhatikan bahwa ini pada bagian ini adalah ada C-nya. Jadi C dikali sigma HI kuadrat. Ya, ini juga sama ya berarti ya. Persamaan pertama ini sigma H sama dengan N kali A plus B kali sigma HI ditambah C dikali HI sigma HI kuadrat. Jadi ini ada C-nya ya. Ya. Sigma H sama dengan 3,27965 sudah saya tulis di sini ya. 3,27965 sama dengan kan N kali A berarti 9 kali A ditambah B dikali HI. HI-nya berapa? HI-nya 6,52 berarti 6,52B ditambah ya kan? HI kuadrat berapa sih? HI kuadrat 5,465. Nah, ini ya 5,45 dikali C ya. Sekali lagi bahwa ini
ini adalah ada konstanta C-nya. Jadi C dikali HI kuadrat. Ini mungkin salah cetak menurut bukunya. Gitu ya. Jadi kenapa bisa ketemu 3,27965 sama dengan 9A dan sebagainya sampai plus 5460C ini adalah menggunakan persamaan satu ini ya. Kemudian persamaan kedua ya sama. Sigma HI berapa? Sigma HI sama dengan 2,918. Nah, ditulislah di sini 2,918 sama dengan 6,52 ditambah 5,465B ditambah 5,09972C. Caranya sama persis dengan cara yang nomor 1 kan. Sigma HI 291 dikali A dikali sigma HI, HI-nya adalah 6,52 ditambah B dikali sigma H kuadrat, sigma HI kuadrat berapa? 5,465 ya kan, ditambah C dikali HI pangkat 3, HI pangkat 3 nya berapa? 5,09972. Kemudian persamaan ketiga sama persis, dibuat sama persis seperti itu. Dan kemudian dibuatlah 3 persamaan ini ya, 1, 2, dan 3 ini. Nah, setelah kita mendapatkan 3 persamaan ini, tentunya apa? Tentunya kita bisa menyelesaikan apa? Kita bisa mensubstitusi atau mengeliminasi ataupun mencari koefisien ABC-nya ini ya. Itu menggunakan penyelesaian persamaan itu ya. Nah, setelah dicari nilai ABC-nya didapat berapa? Didapat nilai A sekian, didapat nilai B sekian, dan didapat nilai C sekian. Oke, sehingga setelah kita mencari nilai ini, setelah kita mendapatkan nilai ini, berarti kita tinggal menulis di mana? Nah, ini kan tinggal ditulis ini kan. Persamaan Q sama dengan A plus B kali H ditambah CH kuadrat. Nah, A-nya berapa? A-nya min 0,24. Nah, ini min 0,24124 ditambah ya kan, ini kan B kali H kan 0,96139H dikurangi 0,14957H kuadrat ya. Jadi dimasukkan ke mana persamaan ini ya, dimasukkan ke persamaan ini. Q sama dengan A plus B kali H plus CH kuadrat. Ini juga sama, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan Excel gitu ya. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu repot, tidak harus mengeliminasi atau mensubstitusi. Ya kalau mau menggunakan manual silahkan, tidak apa-apa, saya persilahkan. Tapi kalau saya mau menyelesaikannya dengan Excel. Ini sama persis dengan yang tadi cara menyelesaikannya. Jadi kalau yang tadi kan persamaan dua variabel, kalau ini adalah persamaan 3 variabel. Oke. Nah, kita sudah dapat nih persamaannya Q sama dengan bla 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 sekian misalkan. Lanjut lagi lah. Oke. Rumus di atas ini Q sama dengan min 0,24 dan sebagainya. Ini adalah hasil perhitungan yang sudah kita lakukan tadi ya dengan menggunakan manual ya. Hasil perhitungan manual kita tadi ya, hasil perhitungan manual ini kan. Hasil perhitungan manual ini bisa bisa menghasilkan persamaan ini. Nah, mengapa dinamakan metode regresi kuadrat? Karena ini kan ada kuadratnya ini. Makanya disebut metode regresi kuadrat. Nah, karena kalau kita lihat di paparan ya, Pak itu kan ada hasil perhitungan manual Pak. Terus ini kok ada hasil kurva regresi Excel Pak? Ini apa? Kalau yang tadi, kalau persamaan logaritmik tadi memang kita selesaikan benar-benar full secara manual. Tapi kalau regresi kuadrat ini ada salah satu fungsi Excel yang dia bisa menghitung persamaan ini ya. Nah, ini adalah persamaannya kan. Nah, persamaannya adalah ini. Nah, pembuktiannya apa? Pembuktiannya adalah ini. Ketika kita sudah menghitung ini kan, kita sudah mendapatkan hasil perhitungan manual kan. Kemudian kita menghitung bagaimana sih cara menghitung regresi ini ya. Ternyata ini dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa rumus regresi kuadrat secara manual dibanding dengan kurva regresi MS Excel hasilnya adalah sama gitu. Berarti artinya apa? Berarti hasil perhitungan kita sudah sama dengan hasil regresi dari Excel-nya. Berarti insya Allah jawaban ini berarti sudah betul ya.
Cuma ini kan dibalik ya. Ini kan min 0,1496 x kuadrat. Min 0,1495 ya samalah, tinggal di h kuadrat ditambah 0,9614 x ditambah 0,9614. Nah, dalam hal ini y dan x-nya adalah apa? Y-nya adalah ini ya. Y-nya adalah khi ya. Kan y-nya kan ini kan y-nya kan khi kan. Lah x-nya ini apa? X-nya adalah apa? X-nya berarti h gitu ya. Berarti ini adalah 0,1496 x kuadrat, berarti ini apa? H kuadrat berarti kan ya. X kan, sumbu X kan ini kan H. Ditambah 0,9614 X tambah 0,9614 H dikurangi 0,2412 min 0,2412. Nah, berarti apa? Berarti persamaan regresi yang kita hitung, menghitung perhitungan manual dengan perhitungan dengan menggunakan Excel ternyata adalah sama. Berarti analisis manual yang kita hitung tadi adalah insya Allah sudah benar. Dan nanti teman-teman juga sama, nanti di tugasnya nanti ada menghitung ini. Jadi nanti membandingkan antara hasil perhitungan manual ini dengan hasil kurva regresi Excel-nya. Oke. Ya saya ulang ya, nanti berarti tugasnya teman-teman nanti untuk metode regresi kuadrat, oke, perhatikan. Untuk perhitungan metode regresi kuadrat pada tugasnya nanti teman-teman menghitung hasil manual dan juga menghitung hasil ini, hasil regresi dengan Excel-nya, nanti dibandingkan. Kalau antara ini dengan ini sama ya oke, berarti sudah betul. Tapi kalau ini dengan ini kok tidak sama, nah berarti perlu dicek ulang. Kalau yang ini tadi adalah persamaan regresi kuadratnya, terus di bawahnya Pak, di bawahnya kok ada R kuadrat, itu apa Pak? R kuadrat sama dengan 0,9508. Kalau yang di atasnya adalah persamaan regresinya, kalau yang di bawahnya itu apa? Ini adalah nilai korelasinya. Jadi nilai korelasinya adalah, kalau R kuadrat 0,95 ini kalau dipresentasikan berarti nilai korelasinya adalah 95%,08. Nilai korelasi itu apa? Nilai korelasi itu hubungan ini ya, hubungan kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, dalam hal ini adalah hubungan antara variabel H atau variabel X-nya adalah H dengan hubungan dengan variabel Y-nya adalah debit. Jadi semakin dia mendekati 100% atau dia semakin mendekati nilai R kuadrat sama dengan 1, dia semakin kuat hubungan variabelnya. Sehingga apabila ini kita lihat bahwa kekuatan hubungan variabel antara variabel X dengan variabel Y ini sebesar berapa? Sebesar 95,08%. Sehingga antara variabel H dengan variabel G ini berarti apa? Berarti terjadi korelasi yang cukup kuat. Ya mungkin ya semacamnya itu ya, mungkin sebetulnya ini adalah di mata kuliah statistik, tapi tidak apa-apa nih kita kenalkan di sini. Jadi sekali lagi bahwa hidrologi itu erat dengan data, erat dengan pengelolaan statistik gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa tadi cara interpolasi data itu sangat penting. Jadi teman-teman mungkin saat Anda bekerja pun cara-cara semacam ini, meskipun ini lupa, berarti kan di Excel sudah bisa diketahui Pak. Mengapa kok harus kita hitung Pak? Loh, kita tidak semata-mata hanya mencari jawabannya, tapi kita juga harus tahu apa, harus tahu prosesnya. Ini kan prosesnya kan. Bagaimana cara mendapatkan persamaan ini? Ya, teman-teman juga harus tahu bagaimana cara menghitungnya, cara untuk memasukkannya, Pak. Mengetahui persamaan dasarnya adalah semacam ini. Gitu. Jadi semacam itu ya. Jadi ini adalah hasil-hasilnya, kemudian ini hasil kurvanya semacam ini. Nah, kemudian nanti tinggal tugasnya adalah teman-teman membuat ini. Nah, tugasnya teman-teman adalah buat kurva lengkung debit. Oke, menggunakan MS Excel aja, nggak usah menggunakan perhitungan manual. Untuk apa? Kalau yang tadi kan saya mencontohkan di sini adalah untuk apa? Untuk tampang tengah kan. Nah, tapi kalau untuk teman-teman silahkan dibuat tampang tengah dan tampang rata. Sesuai dengan apa? Dengan hasil perhitungan masing-masing ya. Sesuai hasil perhitungan
sesuai hasil perhitungan tugas kemarin. Jadi masing-masing individu nilainya beda-beda sesuai dengan hasil perhitungannya pada tugas hidrometri kemarin. Kemudian ini yang dibuat adalah kurva lengkung debit dengan metode logaritmik dan metode regresi kuadrat. Oke. Setelah membuat lengkung debit, nah ini buat kurva dan tabel debitnya. Tabel debit dengan interval 10 cm ya, berarti tadi ya dari nilai 0, 0,1, 0,2 sampai ke 2 meter. Dan jangan lupa hati-hati pada satuannya ya. Karena ini kan yang kita pakai satuannya meter ya, jadi nanti intervalnya mungkin akan dikoreksi. Oke, tugas dikumpulkan pada link berikut paling lambat tanggal 02 ini ya, 22 jam sekian gitu ya. Ini mudah kok, ini hasil satu analisis saja, ini kan hanya cukup ini hanya satu slide aja sudah bisa menjelaskan ya mungkin untuk teman-teman sih mungkin ini cukup mudah ya, tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa semacam ini tadi ya, bahwa tanda-tanda plus min ini ya, nanti hati-hati. Jadi meskipun teman-teman menganggap ini mudah, tapi jangan sampai terus mengurangi ketelitiannya ya. Oke, mungkin ini adalah tugasnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk tutorial Microsoft Excel-nya ini nanti akan saya buat tersendiri, karena ini kalau saya jadikan satu durasinya sangat lama. Nah, untuk menjelaskan ini itu sudah cukup lama. Jadi nanti saya akan membuat video tutorial lagi tentang ini ya, tentang tentang penyelesaian ini dengan menggunakan Excel ini tadi ya, seperti yang sudah saya janjikan tadi. Insya Allah akan segera kami buat, dan insya Allah akan segera kami sampaikan kepada teman-teman semua. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucap. Dan sekali lagi apabila ada dari materi saya yang salah gitu ya, silahkan dikoreksi kembali dan bisa disampaikan ke saya. Saya akan sangat berterima kasih sekali apabila hal itu dilakukan oleh teman-teman, karena itu berarti teman-teman memberikan feedback yang baik kepada saya, sehingga saya bisa meluruskan apa yang menjadi kesalahan saya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.